Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irena Handono Official. Gimana kabarnya nih sahabat Irena Handono Official? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan tetap semangat. Di samping itu ada teman saya ditemani oleh Vika. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam. Dan juga Umi Irena. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Ini Yasmin bawa teman baru nih, namanya Vira. Oh iya Vira. Oh iya, Masya Allah ya, ini kerudung kita samaan nih. Janjian paling. Oh iya, Umi Masya Allah cantik banget Umi hari ini. Sayangnya Umi nggak bawa uang receh nih. Iya. Iya, nih ini loh Mi, sekarang itu ada pada muslimah ya Mi, muslimah sekarang nih yang pakai kerudung yang lebar-lebar gitu loh Mi, fashion. Nah terus ada seorang non muslim yang memakai kerudung gitu loh Mi. Itu gimana sih Mi? Itu disebut toleransi kah, fashion kah, atau gimana sih Mi? Ya kalau bagi kita yang muslimah, ya tentu itu adalah nilainya nilai ibadah. Tapi bahwa kemudian orang lain di luar kita menganggap itu fashion, itu pandangan dia. Tapi bagi kita itu nilainya nilai ibadah. Yang lebih ringan saja misalnya dalam agama kita, senyum aja ibadah, ya kan? Nah bagi orang lain yang tidak seakidah dengan kita, mungkin aja senyum itu dianggap cengengesan gitu. Ngerti cengengesan nggak? Iya ngerti. Apa sih cengengesan itu? Ketawa-ketawa. Ya, ketawa mestinya nggak perlu ketawa gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Tapi pernah nggak kepikir? Tadi Yasmin ngomong tentang hijab ya, tentang kalau bahasa sehari-hari disebut jilbab gitu ya. Padahal itu istilah yang benar adalah hijab ya. Nah itu sebenarnya semua yang menganggap sebagai umat beragama, sebenarnya terkena hukum untuk menutup aurat. Termasuk dalam Bible Mi? Ada. Jadi makanya kalau alergi sama hijab ya, itu ya kita heran juga, Umi khususnya heran. Kenapa? Karena di dalam Biblenya juga ada perintah untuk menutup aurat. Oh, jadi bukan toleransi ya? Toleransi dari ujung mananya yang disebut toleransi? Iya kan zaman sekarang tuh Mi, ini kan sebagai toleransi fashionnya kita gitu. Atau mungkin mereka nggak baca Bible Mi? Ya memang sepertinya perlu dipertanyakan kembali ya, kenapa kok nggak ngerti gitu ya, bahwa di dalam kitabnya juga ada perintah itu. Iya, ada juga dalam Al-Qur'annya Mi, surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 31 Mi. Ayo coba Vira yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli mu'minati baghdudna bi absarihinna wa yafadna furuzahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dahara minha wa yadribna bi huruhinna ala zuyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw aba bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ihwanihinna aw bani ihwanihinna wa aw bani ahwatihinna wa nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghairi ulil irbah
minar rijali awit tiflil lazina lam yadharu ala aratin nisa wala yadribna bi arjulihinna wa yu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Terjemahnya? Terjemahannya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi perintah Allah ini adalah perintah untuk kita menutupi aurat. Dan Masya Allah jelas banget ya Mi, di satu ayat di surat An-Nur ya, An-Nur 31, Masya Allahnya itu jelas banget didetailin ya. Itu kita tuh memperbolehkan dilihatnya oleh siapa-siapa aja, dilarangnya siapa aja, itu udah jelas banget. Tapi yang luar biasa subhanallahnya ya Mi, itu muslimah zaman sekarang luar biasa ya Mi. Apa itu? Yaitu malah kayak kan kalau misalkan udah jelas ya Mi, kalau misalkan yang non muslim itu Kristen, itu ada di Bible juga, mereka memakai kerudung juga, dan kan tidak diwajibkan juga kalau pendengaran. Nah, tapi umat muslim sekarang kayak terbawa oleh passion barat loh Mi. Oke. Sekarang ini sudah 2 kali Ananda Yasmin ini mengucapkan bahwa di dalam Bible ada. Dan memang Umi juga menyatakan memang benar ada. Nah, di mana letaknya? Coba ya, Umi sengaja membawa catatan ya, supaya tidak ada slip walaupun satu huruf pun ya. Itu terletak di 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Kalau kita bilang Korintus, ini berarti perjanjian baru ya. Isinya begini, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, berarti kalau perempuan tidak mau nutup kepalanya, maka haruslah ia, perempuan itu maksudnya, menggunting rambutnya. Ini istilah menggunting. Menggunting itu bisa saja 1 senti, tapi bisa saja dibotakin. Kan sama-sama gunting. Nah, jadi yang dimaksudkan ini yang mana? Memendekkan atau menghabiskan rambut. Kita lihat konteks berikutnya, kalimatnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur. Nah, ada istilah digunting atau dicukur. Jadi apa maksudnya digunting? Apa maksudnya dicukur? Ya. Tapi bagi perempuan adalah penghinaan. Kalau laki-laki dibotakin masih aman ya. Masih ada ya. Masih boleh gitu ya. Gitu. Kan tapi kalau perempuan dibotakin, maka disebutkan ini. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi supaya tidak terhina, maka pakai penudung kepala.
Iya. Ngerti? Jadi perintah ini perintah apa? Perintah menudungi kepala. Kalau pakai istilah menudungi di sini. Iya. Jadi menutup auratnya, menutup kepala. Ini kan satu persatu kita lihat di sini masih kalau dibilang aurat batasannya jelas ya bagi kita, tapi ini di sini disebut menudungi kepala. Oke, kita ikuti dulu pemahaman yang ada di sini untuk mengungkap sebenarnya seperti apa tentang berhijab itu. Iya. Ya. Iya. Jadi maka di sini dikatakan malu nggak kalau digundul? Kalau perempuan digundul malu nggak? Pasti malu. Malu. Oh pasti malu gitu kan. Tapi kalau laki-laki digundul kan nggak malu, Iya. ya kan? Tapi kalau perempuan digundul malu kan? Makanya tutupilah kepalamu. Itu loh maksudnya, itu kalimatnya begini. Ya. Jadi kalimatnya yang ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 6 seperti itu. Malu nggak? Malu. Kalau malu, ya makanya tutupi. Ya. Iya. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat lagi di 1 Korintus ya pasal 11 ayat 4 ya. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Kalau laki-laki pakai tudungan gitu, pakai penutup kepala, maka di dalam Bible dikatakan menghina kepalanya. Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung justru menghina kepalanya. Sebab ya sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kalau nggak pakai penutup kepala itu sama aja dengan rambutnya dipelontosin, digundul, jadi memalukan. Makanya harus pakai kerudung. Sama juga di dalam ini ya, di dalam Islam juga kan, ketika laki-laki tidak boleh memakai pakaiannya perempuan gitu, dan perempuan pun sebaliknya seperti itu ya. Jadi kalau laki-laki gundulan biasa, tapi bahwa perempuan gundulan itu tidak biasa, itu memalukan gitu. Maka tutupilah gitu. Ayat ke pasal yang sama, pasal 11 ayat 6 menyatakan, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya sekalian aja. Kalau nggak mau nutupin ini ya, udah sekalian aja, gundulin aja sekalian. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, nah ini, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini berarti tadi kan Umi sudah bacakan di awal tuh ayat 6-nya. Ini Umi ulangi lagi, karena Umi bacanya kan dari ayat 4, 5, dan 6 ya, jadi semakin jelas kan, semakin terasa kan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Inilah, jadi sekaligus ya di sini. Ya. Jadi kalau laki-laki itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi kalau perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Nah, beda enggak? Ini sekaligus nih, kalau di dalam masyarakat ada pemahaman semua agama sama, ya lihat dari ayat ini aja, lihat. Iya. Sama nggak? Nggak sama. Malah ini ayat 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, loh. Iya, jelas banget ya, Bira. Ya, nah. Jadi kalau ada orang teriak emansipasi gitu kan, Islam sudah mengajarkan dengan sempurna. Iya.
termasuk menutup aurat tadi ya, Iya. hijab. Iya, jadi berarti emansipasi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh umat Islam dengan sempurna, tidak sebatas definisi itu saja. Iya. Dan kemudian emansi itu masuk, kenapa? Ya, ini yang perlu kita tahu, emansipasi ini berasal dari Barat. Nah, Barat ini menuntut kesetaraan gender, gitu kan ya. Nah, menuntut kesetaraan gender, kenapa? Karena ini tadi. Jadi kalau laki-laki menyinarkan tidak perlu menudungi kepala, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Oh iya, nih kayak bener gak sih Mi yang di kerudung Madonna itu loh Mi, yang ada tulisannya la ilaha illallah kalimat tauhid. Nah, itu satu pembuktiannya. Jadi begini, pada abad pertengahan ya, itu dari pihak pihak Kristen menyatakan itu adalah masa kelam, sejarah kelam mereka, the Dark Age. Padahal pada masa mereka sedang mengalami kekelaman peradaban, justru Islam itu berada di puncak peradaban. Iya, malah sekarang sebaliknya ya Mi. Ya, nah ini apa namanya, gagal paham. Kalau mau tahu persisnya gagal pahamnya ini. Jadi pada waktu itu segala sesuatu termasuk simbol-simbol Islam, ya, termasuk termasuk kaligrafi itu kan macam-macam, ada yang kaligrafi kufi, gaya kufi itu ya. Itu oleh mereka itu dianggap itu yang keren gitu, itu yang bagus, itu yang perlu ditiru karena kita nggak punya kata mereka. Iya. Sehingga pada saat itu mereka pada zaman itu zaman melukis ya. Kalau sekarang kan rekaman kayak kita sekarang ini ya. Betul. Kalau zaman itu zaman melukis. Jadi melukis dan yang dianggap sebagai tokoh itulah yang banyak dilukis. Termasuk siapa? Termasuk Bunda Maria dan Yesus yang kata mereka Tuhan. Ya. Jadi ada tulisan, ada lukisan Madonna and the Child. Itu Umi teringat peristiwa itu. Umi datang ke Paris dan Umi karena mengejar waktu jadi harus berlari gitu ya, masuk ke Museum Louvre, dan kemudian di depan itu sudah ada counter, ada meja dan berderet-deret komputer untuk memberikan panduan kepada kita mau ke pavilion mana. Dan tiap kamar disebut pavilion, tiap kamar itu kemudian ada terdata dengan teliti, di situ ada lukisan apa saja dan pelukisnya siapa aja, itu ada semua. Dan kemudian jalan menuju ke sana itu pun kita dipandu dengan komputer. Maka sampailah Umi untuk membuktikan sebuah lukisan Madonna, jadi Bunda Maria maksud mereka, dengan Yesus yang di Bunda Maria itu memakai jilbab, memakai kerudung, dan di lipatannya ini, di lipatan itu ditulis sulaman la ilaha illallah. Jadi banyak yang bertanya, apakah si pelukisnya ini Muslim? Bukan. Nah, kalau tidak Muslim, mengapa dia menorehkan kalimat tauhid la ilaha illallah gitu ya? Iya. Nah, karena pada saat itu Islam itu mencapai masa kejayaan. Ada yang menyatakan Islam mencapai puncak kejayaan pada abad-abad itu, benar. Sehingga segala sesuatu yang ada kaitan dengan Islam gitu ya,
itu dianggap ini keren, ini modern. Kalau lukisan ini mau disebut keren, lukisan ini mau disebut modern, lukisan ini mau mempunyai nilai jual yang tinggi, maka ya harus pakai atribut Islam. Nah, ini apa ini yang bisa dicantumkan di situ? Ya, mereka pilih kaligrafi. Kaligrafi yang justru kalimat tauhid, la ilaha illallah itu. Iya. Dan sekarang kalau dulu itu dianggap modern, sekarang dianggapnya klasik ya. Itu. Ya, bukan cuman klasik, malah dianggap ya ini ketinggalan zaman, jadul gitu ya. Karena semakin teknologinya berkembang ya. Ya, jadi inilah keterbalikan, apa-apa yang dahulu itu Barat belum mampu mencapai, dan mereka bonceng kepada kemajuan Islam. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan atribut Islam, termasuk juga mohon maaf ya dalam banyak hal ya, termasuk pakaian ya, makanan ya, termasuk parfum itu siapa penemunya? Islam ya. Iya, padahal yang terkenal seolah-olah Paris. Ya. Padahal Islam yang memperkenalkan parfum dan macam-macam. Nah, saat itu mereka belajar habis-habisan pada Islam. Mereka mengakui bahwa mereka dalam masa kegelapan. Ya. Tapi setelah itu mereka mengambil alih semua, dan kemudian mereka menemukan cara mereka bagaimana untuk bisa muncul kembali, dan sekaligus mau tidak mau ya menurut mereka kemunculan mereka itu harus mampu menekan atau menghancurkan Islam. Jadi selalu mereka berpikir seperti belah bambu. Iya. Ya, mereka pun berpolitik dengan politik belah bambu, satu diangkat, satu diinjak. Iya, kembali lagi nih Mi. Sekarang itu banyak banget ya fashion kerudung gitu. Nah, di fashion kerudung itu fashion kerudungnya itu sekarang yang kita pakai ini kayak dianggapnya fashion lama gitu loh. Yang kita pakai ini fashion lama ya kan ya, katanya jadul. Nah, sekarang itu banyak yang nyampe diikat kaki, diikat tuh apa sih leher, kayak pasmina kan ya. Semakin berkembangnya fashion, jadi gaya dalam berhijab terutama semakin banyak juga Mi. Salah satunya tadi kata Yasmin kayak diikat ke leher, terus dililit ke leher, dan banyak banget. Sebenarnya yang berhijab sesuai menurut syariat Islam tuh yang seperti apa sih Mi yang seharusnya? Nah, sebenarnya yang menutup aurat. Iya. Mau dikasih hiasan, diikat di leher atau diapain gitu ya, menutup aurat enggak? Iya, kalau yang diikat itu perintahnya kan menutup aurat. Iya. Nah, kalau yang diikat itu rata-rata tuh yang kayak mau bunuh diri ya. Kata bahasa kasarnya gitu ya, Mi. Mau bunuh diri ya. Soalnya kan kayak bener-bener diikat cuman menutupi leher doang. Itulah ya, itu namanya mode. Iya. Jadi perintahnya adalah menutup aurat. Bahwa kemudian dalam melaksanakan ayat Allah ini, kemudian ada yang memakai mode begini, mode begitu. Mana yang benar? Yang benar adalah yang mengikuti petunjuk Allah. Iya. Mode yang mengikuti petunjuk Allah. Coba lihat pada peradaban yang lain. Tadi kan kita sudah lihat di peradaban Kristen ya, seperti ini. Iya. Ini ibaratnya tuh kayak kalau misalkan kita jalan ya, kalau kita itu kan ketakutan gitu ya sebagai muslimah, di jalan di depan itu ada ikhwan atau cowok gitu ya, ketakutan kita balik lagi. Tapi ketika ada orang lain itu yang tidak menutupi aurat, yang berpakaiannya mini kayak itu selalu digangguin, kayak cantik gitu loh Mi. Dan
ketika seorang muslimah yang menutupi auratnya gitu ya, itu Masya Allah. Orang-orang seakan segan ya. Iya, segan. Apalagi laki-laki. Iya, segan banget dan kayak benar-benar dihormati gitu loh sama. Oke, Anda merasakan itu, Yasmin? Iya, Kira aku juga. merasakan. Oke, sekarang gini. Oke, untuk memperjelas ya, untuk memperjelas. Diko berdua seneng nggak makan pisang goreng? Seneng. 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 Pisang goreng, pisang molen seneng nggak? Seneng juga. Seneng juga ya. Coba pisang molen kalau kita beli yang pakai ini gerobak di pinggir jalan, harganya dibanding dengan di mall gitu ya, di toko roti gitu, nah itu mahal mana? Yang di mall, Mi. Mahal di mall. Iya. Kalau anda belinya yang di pinggir jalan itu, pisang molen pinggir jalan, Anda bisa pilih nggak? Oh, nggak mau minta yang anget, dipegang dulu anget. Iya. Oh, kok ini kok keras nih? Nggak mau yang keras. Terus manis nggak? Manis, Bu. Ya udah, incip dulu. Incip. Boleh nggak itu? Enggak. Di pinggir jalan tuh ini. Boleh nggak? Jalan boleh, Mi. Boleh. Terus Anda beli 10, nambahin dong 2 gratisan. Boleh nggak di pinggir jalan? Boleh. Boleh. Sekarang bandingkan dengan Anda beli di mall atau di toko roti gitulah ya. Oke. Ketika Anda milih itu, ngambilnya, petugasnya datang, diambilin pakai Pencapit itu ya. Capit. Iya. Nah, terus Dan habis pakai itu sarung tangan juga. pakai sarung tangan. Iya. Nah, terus habis itu dimasukin dalam dus, betul nggak? Iya, box gitu ya. Box kecil. Iya. Ditanya beli berapa, Bu? 1, masuk 1. Beli berapa? 2, masuk box 2, ya toh? Dan seterusnya. Terus habis itu boleh diincip dulu, nyoba dulu deh, nyoba dulu, boleh? Enggak boleh. Nggak boleh. Apa yang harus dilakukan? Dibeli. Dibeli dulu, Iya. bayar dulu, tunai bayar. Iya. Bayar dulu baru jadi milikmu. Iya. Ya, bayar dulu baru jadi milikmu. Terus habis itu boleh dimakan nih, enak seperti begini. Nggak boleh. Masuk dulu ke dalam kardus, diserahkan, baru mau dimakan, silakan, sudah jadi hakmu. Betul nggak? Iya, Betul. betul. Ya, ini perbedaan sama-sama pisangnya gitu ya. Iya. Manusianya sama gitu ya. Ya, tapi perlakuannya, peraturannya beda. Beda. Peraturan di pinggir jalan sama peraturan di mall beda. Kalau yang di pinggir jalan ya boleh aja dicomot, diicipin dulu rasanya kayak apa. Tapi kalau di mall nggak bisa. Bayar dulu, jadi milikmu baru kamu makan. Iya. Bener nggak? Iya. Betul. Rasanya kalau jadi pisang goreng lebih terhormat mana ya? Yang di mall Yang atau di mall. Oke, berarti yang di mall itu yang bungkusnya itu berlapis-lapis. Iya. Betul? Iya, betul, Mi. Betul. Beda sama pinggiran. Murah gitu ya. Murah, dipegang-pegang, gitu ya. Digigit-gigit, gitu ya. Udah digigit, nggak enak, nggak jadi beli, nggak dibayar. Iya, iya, sama halnya kayak perempuan ya, Mi. Anda yang ngomong nih ya. Iya. Perempuan pun gitu. Ketika kita menjadi seorang muslimah yang insya Allah kita istiqomah ya. Amin. Istiqomah gitu ya. Insya Allah kita itu akan terjaga gitu lah. Masya Allah. Oke, Umi mau ungkap dikit nih, Iya. melengkapi. Tadi Umi di permulaan sudah mengatakan semua yang menganggap beragama, ternyata agama mereka itu mengajarkan atau memerintahkan menutup aurat. Kristen udah kita buka ya no? Ayatnya. Nanti di
di bawah ini juga bisa kita lihatnya gambar-gambarnya. Iya. Bagaimana dalam peradaban Hindu, wanita Hindu juga menutup. Oh, menutup Mi. Ya dong. Coba dilihat aja di Indonesia, misalnya dari kalangan kaum musik tutup. Walaupun perut mereka kebuka, sebagian perut. Oh, kayak di film-film gitu ya, Mi. Ya kalau kita lewat sesekali ke wilayah mereka kan kelihatan. Iya, iya. Oke, itu ya Hindu. Buddha pun menutup. Terus habis itu Mesir, peradaban Mesir menutup juga. Eropa, mereka menutup. Bunda Maria, ada Bunda Maria kelihatan rambutnya? Enggak. Artinya nggak pakai penutup. Ada nggak? Bunda Maria selamanya pakai penutup. Konghucu, Dewi Kwan Im, yang terkenal Dewi Welas Asih, gimana? Nutup juga. Jadi sebenarnya semua mereka yang mengaku beragama pun ada perintah untuk menutup aurat. Hanya saja kesempurnaan menutup aurat itu baru ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran lah sempurnanya perintah itu, nggak ditambah, nggak dikurangi. Masya Allah, udah jelas ya Mi, dalam Al-Quran itu menutup aurat itu sesempurna itu. Seperti di ayat tadi ya, ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 31 itu loh. Ayat 31 itu udah data banget, sedal itu ya Mi, di dalam Islam itu. Jadi dapat kita simpulkan ya Mi, kalau perintah menutup aurat itu bukan hanya budaya Islam saja. Ya, jadi artinya begini, bukan, jadi Rasulullah SAW dan yang membawa Islam gitu ya, dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi terdahulu itu sebenarnya mereka pun, para nabi itu juga menyampaikan ayat-ayat Allah. Hanya fase periode zamannya Nabi Musa kitabnya adalah Taurat, zamannya Nabi Daud kitabnya adalah Zabur, zamannya Nabi Isa kitabnya adalah Injil. Tapi ayat-ayat ini ayat-ayat Allah, makanya nggak ada pertentangan. Pertentangan itu terjadi setelah pengikut-pengikut para nabi itu mengubah kitab-kitab mereka. Itulah sebabnya maka setelah Taurat turun Zabur, setelah Zabur turun Injil, setelah Injil sepeninggal Nabi Isa alaihissalam dirubah lagi, maka turunlah Al-Quran. Dan pada fase turunnya kitab suci Al-Quran itulah Allah berfirman bahwa Allah menjaga kitab ini untuk tidak ada yang mampu untuk mengubahnya. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin cukup sampai di sini mungkin ya Mi. Oke. Sebenarnya tuh mau lanjut gitu ya, karena ini. Oke. Masya Allah, penjelasannya Insya Allah jelas banget ya sahabat Irene Handon Official. Cukup kita di sini. Insya Allah kita tutup, dan ketika ada salah-salah dari kita itu datangnya dari kita sendiri, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman semua yang ingin ikut berjuang mendukung dakwah kami tunggu kontribusi teman-teman semua di nomor rekening di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.